Halo semuanya, balik lagi bareng aku Berkadi. Di video ini kita kedatangan laptop lagi dan pastinya kita bakal unboxing unitnya. Kita bakal cek semuanya dari segi kemulusannya dan juga dari segi fungsi-fungsinya. Ini merupakan Huawei MateBook D15 yang pakai seri Core i5 generasi ke-11 1135G7. Jadi buat kalian yang kemarin ada yang nyari laptop jenis MateBook yang Core i5 generasi ke-11, ini barangnya udah ready di toko lain aku. Silahkan buat kalian yang tertarik langsung aja mampir di Tokopedia atau kalian bisa langsung aja klik link di kolom deskripsi. Kita langsung aja ya unboxing paketnya. Oke, ini dia guys, aku dapetin tasnya. Ini tasnya masih baru, jadi buat kalian yang nanti beli laptop ini langsung dapetin tas Huawei MateBook ya. Ini adalah tas dari Huawei yang originalnya. Untuk unit yang datang ini Huawei MateBook D15 yang warnanya silver, karena emang yang seri D15 yang Core i5 itu warnanya cuma ada silver kayak gini ya. Kalau yang mau ada dua pilihan yang warna silver dan juga warna grey ke biru-biruan itu hanya ada di MateBook D14. Yang pertama bakal kita bahas yaitu dari segi kemulusannya dulu. Untuk unit ini surprisingly dari segi kemulusannya ini masih sangat mulus guys. Bahkan aku bisa bilang ini barangnya like new, nggak ada satu cacat pun ya guys. Ini semuanya masih sangat bagus. Dan walaupun ini adalah laptop 15 inci ya guys, tapi dari segi bobotnya ini bisa dikatakan masih lumayan ringan karena bobotnya hanya di 1,8 kg aja, masih di bawah 2 kilo. Dan dari segi ketipisannya pun ini bisa kalian lihat sendiri, ini masih tipis ya. Emang laptop ini adalah seri Ultrabook. Jadi dari kemulusannya ini masih sangat bagus, bahkan aku bisa bilang kemulusannya di angka 98%. Tapi nggak bisa expect kayak laptop baru ya, karena emang laptop ini adalah laptop second. Kita langsung aja mau nyalakan laptopnya dan aku bakal setting-setting serta mau cek keseluruhan fungsinya. Ini dia guys Huawei MateBook D15. Kita udah cek semuanya dan gak ada minus ataupun cacat sedikit pun. Dari segi fungsi-fungsinya bekerja dengan baik. Jadi kita bakal bahas sedikit dari segi spesifikasi singkat dari laptop ini. Untuk Huawei MateBook D15 ini dia pakai Core i5 generasi ke-11 1135G7 dan prosesor tersebut pastinya udah sangat bisa untuk menunjang kebutuhan yang middle end ya. Seperti contohnya untuk editing 4K juga masih sanggup. Untuk ngegame juga ini masih sangat bisa untuk game-game ringan ya, karena dia pakai VGA-nya udah yang Intel Iris Xe. Ini adalah VGA integrasi Intel ya, yang mempunyai kecepatan udah lumayan kenceng untuk sekelas VGA integrated. Kemudian dari RAM-nya sendiri dia pakai RAM yang 8 GB dan yang bagusnya adalah RAM-nya tuh udah dual channel. Sementara untuk SSD-nya dia pakai SSD NVMe yang 512 GB. Dan yang bagus dari Huawei MateBook D15 dibandingkan dengan yang D14 adalah sistem upgradable-nya. Dia tuh bisa ditambahin adanya penyimpanan tambahan ya, SSD M2, atau kalian juga bisa nambahin hard disk di dalamnya. Jadi kalian nggak perlu copot SSD bawaan dari Huawei MateBook D15, kalian cukup nambahin aja dan opsi penyimpanannya jadi ada dua, yang satu SSD bawaan, yang satunya SSD tambahan ataupun hard disk. Jadi ini upgradable yang sangat penting ya buat kalian yang emang kerjanya tuh sebagai content creator ataupun sebagai editor yang memerlukan space storage yang banyak. Kemudian kelebihan Huawei MateBook D15 dibandingkan yang D14 pastinya di bagian layarnya guys. Untuk layar sendiri dia pakai layar yang super gede ya, super lega ya. Untuk kelas laptop Ultrabook dia pakai 15 inci dan yang membedakan dengan D14 adalah dia tuh punya bezel yang lebih tipis dibandingkan Huawei MateBook D14. Buat kalian yang belum nonton video aku antara comparison keduanya, silahkan aja mampir. Aku udah pernah bikinkan video perbandingan antara D14 dan D15. Salah satunya adalah di bagian layarnya. Ini layarnya gede tapi bezelnya tuh lebih tipis dibandingkan dengan Huawei D14. Jadi ini enak banget buat nonton film, nonton video YouTube, ataupun buat ngedit dengan layar gede kayak gini. Ini space
workingnya lebih bagus. Kemudian karena ini emang form factornya tuh lebih gede guys, jadi kalau aku buat ngedit ya sebagai pengalaman pribadi, ini dari segi suhunya tuh lebih adem dibandingkan dengan Huawei MateBook D14 yang dari segi form factornya lebih kecil. Ini karena emang dengan adanya laptop gede, sirkulasi udaranya pun lebih baik dibandingkan dengan Huawei MateBook D14. Dan untuk panel layarnya dia pakai yang Full HD IPS dengan color akurasi di kisaran 70%-an ya, walaupun bukan 100% sRGB, tapi dari segi kualitas layarnya ini aku bisa bilang ya udah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Kecuali kalau kalian adalah seorang editor profesional yang membutuhkan color akurasi hingga 100%, mungkin layar ini kurang cocok buat kalian. But overall dengan layar yang segede ini dan bezel-bezelnya tipis tuh udah enak buat casual ngedit ya, ataupun yang iseng-iseng aja sebagai konten kreator. Kemudian dari bahan-bahannya pun ini masih sama persis dengan Huawei MateBook yang lainnya. Dia pakai material full aluminium yang berkualitas sama dengan yang dipakai Huawei MateBook D14. Dan dari pengecasannya juga ini udah support yang 65 watt, jadi kalian nggak perlu khawatir. Dari semua aspeknya aku bisa bilang ini adalah ultrabook yang lengkap ya, dari segi layarnya gede, kemudian dari bobotnya juga masih ringan ya untuk kelas 15 inci, dari layarnya juga bagus. Ini cocok buat kalian yang pengen laptop gede tapi nggak mau ribet laptopnya berat. Dan dari segi powernya dengan Core i5 generasi ke-11 ini juga sangat bisa guys untuk memenuhi kebutuhan kalian sebagai seorang editor. Ini aku udah bolak-balik ngedit Full HD sampai 4K di Core i5 generasi 11-nya Huawei MateBook tuh nggak ada kendala. Satu lagi yang harus kalian tahu adalah laptop Huawei MateBook tuh beda dengan varian laptop lain. Kalau kalian belum coba silahkan aja nyoba sendiri. Kecepatannya tuh beda dengan laptop sekelasnya atau laptop yang memiliki varian prosesor yang sama. Ini tuh selalu lebih kenceng dibandingkan dengan kompetitornya. So mungkin itu aja ya pembahasan singkat dari Huawei MateBook D15 buat kalian yang pengen lihat review lengkapnya atau komparasinya. Aku udah bikinkan videonya ya, jadi kalian tinggal scroll aja, tinggal cari ya, karena ini emang unboxing dan hands on serta review singkat aja. Buat kalian yang tertarik membeli unit ini dalam keadaan like new, nggak ada minus sama sekali, dan dari segi fungsinya pun 100% normal. So terima kasih buat kalian yang udah nonton, kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya.